dari Ibu Lailatun ini ya di Sidoarjo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ishak dan Ustadzah. Selamat pagi. Alhamdulillah Ustadzah. Bade tanglet. Gimana kalau anak sudah terjerumus dalam lingkaran pezinahan? Circle-nya, lingkungannya juga mendukung seperti itu. Bagaimana sikap orang tua? Mboten mawon. Terima kasih. Betul. Iya, jadi sebenarnya untuk kemudian kita itu bisa berjalan sesuai dengan tuntunan Allah tadi itu ya, taat ya, sesuai dengan jalannya. Itu memang mengharuskan dan melibatkan 3 pilar ya, 3 pihak Mas Ishak ya. Yang pertama itu dari diri kita sendiri. Itu yang akan mencegah kita dari kemaksiatan itu adalah rasa takut kita kepada Allah. Jadi keimanan dan ketakwaan kita. Ketakwaan itu kan artinya itu kita tuh takut. Iya, takut kepada Allah, takut mendapatkan murka Allah, takut dengan azab Allah ya. Sehingga kemudian kita itu mentaatinya ya. Jadi yang menjadi kontrol pertama itu adalah adanya ketakwaan itu pada diri seseorang, pada diri anak kita. Itulah mengapa menjadi hal yang harus kemudian kita install ya, benar-benar kita pastikan anak kita itu punya, agar mereka itu tidak kesasar terjatuh kepada kemaksiatan apapun, itu adalah mereka memiliki keimanan dan ketakwaan yang kokoh. Dan itu memang tanggung jawab pertama dan utamanya itu memang berasal dari rumah dan orang tua ya, lingkungan keluarga ya. Karena itu sudah harus disiapkan sejak anak sebelum mukallaf. Artinya maksimal 14 tahun itu dia sudah beres, itu sudah mengenal saya siapa tadi itu loh. Saya terangkan. Saya siapa. Dia sudah ketemu dengan dia ketemu dengan siapa penciptanya, siapa Allah, siapa saya, untuk apa saya hidup ya. Saya harus dekat pada syariatnya Allah sehingga saya harus mengilmuinya, dan itu nanti akan saya bertanggungjawaban di akhirat. Nah, itu kalau itu sudah tertanam jauh sebelum mereka itu mukallaf, maka berarti kan nanti pada waktu mereka mukallaf itu tinggal kita bicara mengembangkan dan menguatkan dan mengokohkan profil kepribadian Islamnya. Karena dia sudah punya dasar akidah Islam tadi, bahwa kalau pengen anak-anak kita itu menjadi anak-anak yang solih-solihah, pasti berawal dari imannya dulu. Nah, kalau solih itu adalah terikat pada syariat, itu ya definisinya, maka mereka itu hanya akan bisa merasa ringan dan merasa mudah untuk mentaati apa kata syariat ya, kalau dia itu tahu letaknya syariat itu di mana, yaitu bahwa itu adalah tuntunan dari Tuhan mereka yang telah menciptakan dia, yang sangat mencintai dia kan gitu. Nah, itu harus diinstal. Lalu yang kedua yang akan membuat seseorang terjaga dari kemaksiatan itu adalah dia juga ada kalanya kan keimanan personal itu naik turun ya Mas Ishak ya. Iya, naik turun. Nah, disitulah kemudian ada pilar yang kedua yang akan membantu kita untuk kemudian tetap kokoh, termasuk anak-anak kita kokoh. Itu apa? Amar ma'ruf nahi munkar yang ada di tengah-tengah masyarakat. Jadi masyarakat muslim itu bukan masyarakat yang terpisah, yang individualis, yang cuek gitu. Ketika kemudian dia melihat kok ada ya di kampung saya ini kok anak-anak yang kerjaannya itu di pojokan sana itu mabuk-mabuk, dia enggak kemudian merasa yang penting bukan anakku. Gitu ya. Kos-kosan gitu ya. Dia punya kos-kosan. Dia tahu bahwa kos-kosannya itu kemudian dimasuki oleh mahasiswa yang ngekos di situ itu ya, bawa cowok cewek sampai nginep-nginep di situ padahal mereka belum menikah. Tapi kemudian dia punya pikiran yang penting kan uangnya. Karena saya cuma nyari uang untuk kos-kosannya. Nah, berarti kayak seperti itu cerminan masyarakat yang liberalis, individualis. Sebenarnya itu ada masyarakat sekuler, bukan masyarakat Islam. Kalau di dalam Islam itu ada yang namanya kewajiban amar ma'ruf nahi munkar, untuk melakukan, memerintahkan kebaikan, mencegah kemungkaran. Dan itu kita lakukan karena dorongan iman, gitu loh. Karena dorongan iman, bukan karena kita itu nyari uang, karena kita itu nyari pengaruh, bukan pencitraan, tapi karena saya mukmin. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, kan Rasul memberikan tuntunan begitu. Siapapun di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah berusaha merubah kemungkaran itu dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau masalah memberikan aturan main kos-kosan, siapa yang boleh main ke sini, masuk ke kamar dan seterusnya, itu bisa saya lakukan, dia harus dilakukan. Kan begitu kan ya. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau kemudian tidak bisa
dengan kekuatan misalkan begitu ya. Misalkan kekuatan tadi itu kita tuh ketua kepala desa kah, kita itu penguasa yang bisa menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melakukan maksiat di tengah-tengah masyarakat begitu misalkan ya, di tengah-tengah masyarakat kita, di perumahan-perumahan kita misalkan. Maka itu harus dilakukan. Itu kalau kekuasaan. Kalau nggak bisa dengan kekuasaan, fabilisani. Oh, kita tidak memiliki kemampuan itu. Berarti tetap harus lakukan perubahan kemaksiatan itu dengan lisan, dengan menyampaikan. Mungkin langsung memberi nasihat kepada yang pelaku maksiatnya tadi, atau kemudian lisan itu juga bisa digunakan untuk memperkuat masyarakat yang lain untuk memahami bahwa aktivitas seperti itu keharuman itu ketika kemudian dilakukan di tengah-tengah masyarakat kita dan kita biarkan, kerusakan itu akan dirasakan oleh semuanya. Sebagaimana perumpamaan yang diberikan oleh Rasul ketika menggambarkan kehidupan bermasyarakat itu seperti sekelompok orang yang naik kapal bersama-sama. Mereka harus berbagi dek atas dan bawah. Ketika ada yang di dek bawah itu kemudian berpikir, saya butuh air, saya lubangi saja tempat saya atau tempat saya sendiri, maka yang lain-lain itu meskipun tidak ikut membantu melubangi, cukup dengan hanya mendiamkan saja, maka yang akan hancur itu semuanya adalah kapal dan seluruh isinya. Baik mereka itu nggak termasuk orang yang ikut merusak kapal ya, tetap akan ikut rusak. Kenapa? Karena ada andil mendiamkan. Maka harus, kalau fa'ilam yastati fabilisani, harus ngomong, harus melakukan edukasi, harus melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau fa'ilam yastati, kalau nggak bisa juga. Nah, ini sebenarnya adalah pilihan yang terakhir ya. Ini harus tetap ada, karena kalau nggak ada berarti keimanan kita itu menjadi hilang juga gitu loh. Yaitu kita tetap merasa tidak ridho dan tidak setuju dengan adanya kemaksiatan itu. Gitu. Nah, jadi kemaksiatan hari ini ketika kemudian itu kok semakin marak ya. Satu, jebol di kontrol ketakwaan tadi. Anak-anak kita tidak kita siapkan mereka menjadi generasi-generasi yang berkepercayaan Islam, yang memiliki keimanan dan ketakwaan yang kuat, ya kan? Berarti kan mereka akhirnya nggak tercegah dari maksiat. Kemudian yang kedua, ketika kemudian itu terjadi di masyarakat itu cuek, masyarakat itu mendiamkannya, membiarkannya. Yang ketiga, pilar yang sebenarnya akan meluruskan masyarakat ini itu adalah adanya negara yang menerapkan syariat Islam, Mas Isa. Jadi kan ada kali kan orang itu pelaku maksiat itu terang-terangan di tengah masyarakat itu, diingetin itu tidak ada malunya. Ya zina ya sudah, mereka itu bahkan kayak lebih berkuasa dari orang-orang yang baik-baik yang jumlahnya mayoritas, karena yang mayoritas tadi diam. Yang pada kondisi seperti ini, bagaimana memaksa mereka untuk kemudian menghentikan maksiatnya? Yaitu pemberlakuan hukum oleh negara, kan begitu. Nah, 3 pilar itu. Nah, sekarang gimana kalau situasinya Ustazah, anak kami itu sudah masuk dalam circle yang rusak, circle-nya rusak ya. Pendekatannya untuk membuat mereka berhenti dari melakukan maksiat tadi itu, ingat, selalu saya ulang-ulang, perilaku seseorang dibentuk oleh pemahaman yang dia punya. Maka sebenarnya yang akan membuat permanen dia itu berubah amalnya itu adalah kalau sudah berubah pemikiran atau pemahamannya. Maka bagaimana caranya? Itu adalah menginstal pemahaman yang benar. Dan gitu kan ya. Itu satu. Yang kedua, bahwa apa yang tadi naluri seksual tadi itu kan kita paham di antara yang akan membangkitkannya tadi kan fakta rangsangan dari luar ya, masih sakit. Nah, circle yang rusak, yang di situ saling membuka aurat, di situ saling memusi, saling merangsang satu sama lain, itu memang sesuatu yang akan memudahkan mereka jatuh pada perzinahan dan terusnya. Maka memang harus keluar dari situ. Hindari circle seperti itu. Kalau memang kalian itu mau taubatan nasuha, hindari punya teman yang gaya hidupnya itu begitu, yang gaya hidupnya itu bicaranya itu setiap hari ya bicara tentang pacaran, sekarang mau nembak cewek siapa, yang mau dia punya rancangan untuk mau jebak cewek mana lagi untuk diajak ke kos-kosan, diajak jalan-jalan, diminumi ya, begitu mereka di kerjaan memang seperti itu. Kalau kalian tahu itu adalah teman-teman yang mereka itu punya gaya hidup rusak seperti itu, hindari, sudah, larilah sejauh-jauhnya dari mereka. Kalau orang tua, berarti orang tua harus membantu anak-anak untuk mendapatkan circle yang teman-teman yang bagus. Tetapi itu tidak bisa hanya mengandalkan pada kekuatan personal maupun orang tua tadi. Bentukan masyarakat itu seperti apa, Mas Isan? Itu adalah karena aturan apa yang diterapkan atas diri mereka. Seandainya para pelaku zina itu memang kemudian menemukan hukuman yang menjerakan, membuat mereka itu benar-benar pasti kewapok gitu, tidak akan mengulangi lagi. Dan itu
diberlakukan secara tegas, maka tidak akan orang bermudah-mudah dan merasa aman melakukan perzinahan kan begitu. Jadi negara juga ada di situ.